Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Kembali lagi di channel Nasihat Kehidupan Misteri. Pada video kali ini saya akan membahas tentang istri Soekarno yang tidak kasat mata. Sudah bukan menjadi rahasia lagi, tetapi sudah menjadi perbincangan publik. Bahkan banyak buku dan artikel ilmiah bergenre sejarah yang membahas hubungan Presiden Republik Indonesia pertama itu, Bung Karno, dengan Nyi Roro Kidul atau Ratu Pantai Selatan. Presiden Soekarno merupakan sosok pemimpin yang dikenal dengan kemisteriusan. Menurut mitos yang beredar, presiden pertama ini juga memiliki kesaktian yang jarang dimiliki oleh manusia pada umumnya. Bahkan, sang Presiden Soekarno kabarnya juga memiliki kedekatan dengan ratu penguasa Pantai Selatan, yaitu Nyi Roro Kidul. Selain itu, banyak masyarakat terutama dari masyarakat Jawa yang percaya bahwa Soekarno pernah menikah dengan Ratu Pantai Selatan. Kisah Nyi Roro Kidul seakan tidak akan pernah ada habis-habisnya. Hal itu memang tidak mengherankan, sebab Nyi Roro Kidul memiliki kisah yang menarik untuk selalu diperbincangkan di kalangan masyarakat Jawa pada umumnya. Sosok Nyi Roro Kidul sampai saat ini masih menjadi bahan perdebatan. Namun, terlepas dari perdebatan keberadaan Nyi Roro Kidul, ada satu cerita yang sangat mengundang rasa penasaran bagi setiap orang yang mendengarnya. Cerita tentang hubungan spesial antara Kanjeng Ratu Kidul dengan presiden pertama Indonesia, yaitu Soekarno. Banyak buku dan artikel ilmiah bergenre sejarah yang mencoba membahas hubungan Soekarno dan penguasa Laut Pantai Selatan itu. Diceritakan bahwa kawin disimbolkan sebagai upaya Soekarno untuk memperkuat bangsa Indonesia dari segi maritim dan laut. Beliau ingin kembali mengulang kebesaran Nusantara masa lalu dengan mencoba mengadopsi sistem kemaritiman Majapahit, yaitu dengan kawin atau menikahi lautan. Selain itu, pernikahan secara gaib sendiri sebenarnya sudah terjadi sejak zaman dulu menurut kepercayaan Jawa. Raja Jawa yang berkuasa merupakan suami dari penguasa Pantai Selatan. Pernikahan itu terjadi ketika diadakan perjanjian antara Panembahan Senopati dengan Kanjeng Ratu Kidul. Sebelum kerajaan Majapahit dibangun, perjanjian itu terus berlanjut ke raja-raja berikutnya, mulai dari Sri Mangkunegara IX hingga sampai pada penguasa Nusantara, yaitu Insinyur Soekarno. Pernikahan itu tidak seperti biasanya, melainkan tersirat untuk mempertahankan kekuasaan seperti saat Senopati membangun kerajaan Majapahit. Begitu halnya dengan Soekarno yang ingin dan bertujuan untuk memperkuat Indonesia dari sisi maritim seperti zaman Majapahit saat mencapai kejayaan. Selain itu, kedekatan Soekarno dengan Nyi Roro Kidul juga banyak yang mempercayainya. Ini dibuktikan dengan adanya kamar hotel yang berlokasi di Pelabuhan Ratu Jawa Barat yang menyediakan kamar khusus untuk Kanjeng Ratu Kidul. Sebagai Dewi Penguasa Laut Selatan, konon salah satu kamar di hotel ini adalah tempat pertemuan antara Soekarno dengan Ratu Pantai Selatan tersebut. Dan sampai sekarang, kamar hotel tersebut masih dikeramatkan dan dipercaya sebagai tempat jika ingin bertemu dengan Nyi Roro Kidul. Entah semua itu benar atau tidak. Namun, diketahui bahwa Soekarno memang pernah menyebut nama Nyi Roro Kidul dalam berbagai acaranya. Misalnya, dalam sebuah pidato di Istana Merdeka pada tanggal 17 Juli tahun 1959 saat melantik R.E. Marta Dinata sebagai Kepala Staf Angkatan Laut. Dalam kesempatan itu, Soekarno menceritakan sejak era Mataram Islam terdapat tradisi bahwa seorang raja dapat menjadi besar jikalau beristrikan Nyi Roro Kidul. Kemudian dalam Musyawarah Nasional Maritim tanggal 23 September tahun 1963,
nama Nyi Roro Kidul juga kembali muncul. Kisah Nyi Roro Kidul dan Soekarno, konon keduanya telah melangsungkan pernikahan gaib. Namun menurut mitos yang berkembang, kisah Nyi Roro Kidul dan Soekarno menikah bukanlah rumor yang pertama. Konon, pernikahan gaib itu juga pernah dilakukan oleh Panembahan Senopati sebelum kerajaan Majapahit dibangun. Kemudian tradisi itu berlanjut ke raja-raja berikutnya, misalnya Sri Mangkunegara IX dari Kasunanan Surakarta Hadiningrat dan Sinuhun Pakubuwono XIII Pura Mangkunegaran. Sebagian masyarakat percaya bahwa pernikahan itu benar-benar terjadi. Namun, ada juga yang percaya bahwa pernikahan tersebut hanyalah sebuah simbolik yang menandakan sebagai pemimpin harus mempertahankan kekuasaannya atas lautan. Seperti yang semua orang tahu, Nyi Roro Kidul adalah sesosok roh atau dewi legendaris Indonesia yang sangat populer di kalangan masyarakat Pulau Jawa dan Bali, bahkan Sumatera. Tokoh ini dikenal sebagai Ratu Laut Selatan atau Samudra Hindia dan secara umum disamakan dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun menurut beberapa kalangan, sebenarnya sosok Nyi Roro Kidul dan Kanjeng Ratu Kidul merupakan berbeda. Dalam mitologi Jawa, Kanjeng Ratu Kidul merupakan ciptaan dari Dewa Kaping Telu yang mengisi alam kehidupan sebagai Dewi Padi atau Dewi Sri dan Dewi Alam yang lainnya. Sedangkan Nyi Roro Kidul mulanya merupakan putri kerajaan Sunda yang diusir ayahnya karena ulah ibu tirinya. Dalam perkembangannya, masyarakat cenderung menyamakan Nyi Roro Kidul dengan Kanjeng Ratu Kidul. Meskipun dalam kepercayaan kejawen, Nyi Roro Kidul adalah bawahan setia dari Kanjeng Ratu Kidul. Kedudukan Nyi Roro Kidul sebagai Ratu Lelembut di tanah Jawa menjadi motif populer dalam cerita rakyat dan mitologi. Masyarakat Sunda mengenal legenda mengenai penguasa spiritual kawasan Laut Selatan dan Jawa Barat yang berwujud perempuan cantik yang disebut Nyi Roro Kidul. Legenda yang berasal dari kerajaan Sunda Pajajaran berumur lebih tua dari kerajaan Mataram Islam dari abad ke-16. Meskipun demikian, penelitian antropologi dan kultur masyarakat Jawa dan Sunda mengarahkan bahwa legenda Ratu Laut Selatan Jawa kemungkinan berasal dari kepercayaan animistik prasejarah yang jauh lebih tua lagi.